Halo teman-teman semuanya, hari ini saya dan kelompok saya akan membahas mengenai pembelajaran daring, blended learning, inquiry, dan open-ended. Nah, kita masuk ke yang pertama ya. Yang pertama yaitu adalah pembelajaran daring. Apa sih pembelajaran daring itu? Pembelajaran daring merupakan singkatan dari pembelajaran dalam jaringan, yang berarti pembelajaran daring ini bertolak belakang dengan pembelajaran kelas atau bertatap muka. Semua materi pembelajaran daring disampaikan dalam bentuk file yang dapat dikirim melalui website atau berbagai aplikasi yang digunakan sebagai sarana pendukung pembelajaran daring. Lalu, pembelajaran daring terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak. Berikut perangkat keras dan berikut perangkat lunaknya. Nah, menurut Henila, kelebihan pembelajaran daring meliputi 1. Menambahkan kemampuan dalam bidang teknologi informasi. 2. Menambahkan rasa percaya diri mahasiswa. 3. Menghemat penggunaan kertas. 4. Sumber informasi yang terima lebih detail. 5. Menambah kemandirian mahasiswa. Menurut Henelia, kekurangan pembelajaran daring dijabarkan sebagai berikut. 1. Kurangnya komunikasi antara mahasiswa dengan dosen atau siswa dengan guru. Lalu ada materi pembelajaran dalam bentuk hafal atau buku cetak yang semakin jarang digunakan. 3. Mahasiswa tidak mengikuti pembelajaran daring sampai akhir yang disebabkan berbagai faktor, seperti jaringan internet yang terganggu. Lalu ada 3 pendekatan umum untuk pembelajaran daring. 1. Pembelajaran daring serba mandiri atau self-paced study. 2. Pembelajaran daring yang dipandu fasilitator. 3. Pembelajaran campuran atau blended learning dari kedua tadi yang saya sebut. Oke baik, sekarang kita masuk ke pengertian blended learning. Blended learning atau pembelajaran campuran merupakan pendekatan yang menggabungkan pembelajaran tatap muka, online, dan offline dalam satu kesatuan proses belajar. Istilah ini awalnya dikenal sebagai pembelajaran hibrida, namun kini lebih umum disebut blended learning. Menurut Graham, blended learning adalah perpaduan antara metode pembelajaran tradisional yang biasanya dilakukan secara langsung di kelas dengan pembelajaran berbasis teknologi baik secara daring atau online maupun secara luring atau offline. Pada tahun 2002, Driscoll mengidentifikasi 4 konsep pembelajaran blended learning, yaitu yang pertama, menggabungkan atau mencampur mode teknologi yang berbasis web, misalnya kelas virtual langsung, pembelajaran kolaboratif, streaming video, audio, dan teks. Yang kedua, menggabungkan pendekatan pedagogis seperti kognitivisme, struktivisme, behaviorisme untuk menghasilkan pembelajaran yang optimal dengan atau tanpa penggunaan teknologi. Yang ketiga, menggabungkan segala bentuk teknologi pembelajaran, misalnya video tab, CD-ROM, pelatihan berbasis web, film dengan dipimpin instruktur tatap muka. Yang terakhir atau yang keempat, mencampur atau mengadukkan teknologi pembelajaran yang sebenarnya untuk menciptakan efek pembelajaran dan kerja yang harmonis. Dalam menggabungkan pembelajaran online dengan tatap muka yang disebut dengan blended learning, beda dengan model pembelajaran lainnya. Nah, blended learning juga mempunyai karakteristik tertentu loh, di mana yang pertama yaitu proses pembelajaran yang menggabungkan berbagai model pembelajaran, gaya pembelajaran, serta penggunaan berbasis media pembelajaran, berbasis teknologi dan komunikasi. Yang kedua, perpaduan antara pembelajaran via online dengan pembelajaran tatap muka, guru dengan siswa, serta menggabungkan pembelajaran mandiri. Yang ketiga, pembelajaran didukung dengan pembelajaran yang efektif dari cara penyampaian, cara belajar, dan gaya pembelajarannya. Yang keempat atau yang terakhir, dalam blended learning, orang tua dengan guru juga mempunyai peran penting dalam pembelajaran anak didik. Guru merupakan fasilitator, sedangkan orang tua sebagai motivator dalam pembelajaran anaknya. Implementasi blended learning. Blended learning ini mempunyai tujuan untuk memfasilitasi pembelajaran secara daring ataupun luring.
Misal pembelajaran online atau daring yang dilaksanakan apabila terdapat beberapa siswa yang berhalangan hadir. Contohnya karena terjadi hujan lebat atau siswa-siswa yang memiliki kegiatan di luar sekolah, sehingga siswa tersebut tidak bisa melaksanakan pembelajaran luring, tetapi siswa tersebut bisa belajar secara online atau daring bersama sang guru. Meskipun ini adalah model pembelajaran secara kombinasi antara daring dan luring, pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, membahas kelebihan dari model pembelajaran blended learning, yaitu 1. Menghemat waktu dan biaya. Siswa dan guru bisa melakukan di mana saja tanpa terbatas waktu dan ruang, sehingga bisa dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang ada antara guru maupun siswa. 2. Siswa dapat dengan mudah mengakses materi pembelajaran, seperti dari buku online atau video-video pembelajaran yang menjadi referensi. Bisa diakses di mana saja dengan menggunakan internet atau dengan di-download terlebih dahulu. Nah, yang kedua yaitu kekurangan dari model pembelajaran blended learning, seperti ada siswa yang tidak didukung atau tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, internet ada di beberapa tempat tertentu juga masih menjadi masalah karena biayanya yang mahal atau tidak adanya jaringannya. Untuk itu, solusi dari kekurangan bisa diatasi melalui kerjasama dengan pemerintah, misalnya mengajukan untuk subsidi alat elektronik, dan juga bisa meminta pemerintah untuk membuat internet gratis di berbagai tempat-tempat umum. Kita masuk ke model pembelajaran inquiry. Istilah inquiry berasal dari kata to inquire, yang berarti ikut serta atau terlibat dalam mengajukan pertanyaan, mencari informasi, dan melakukan penyelidikan. Model pembelajaran inquiry bertujuan untuk membantu siswa membangun kecakapan intelektual, khususnya dalam proses berpikir reflektif. Karena berpikir reflektif adalah salah satu tujuan utama pendidikan, maka perlu ada cara untuk melatih kemampuan tersebut. Nah, menurut Piaget, pembelajaran inquiry adalah pembelajaran yang memberi kesempatan kepada anak untuk melakukan eksperimen sendiri, memahami apa yang sedang terjadi, dan menarik kesimpulan secara mandiri. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan sejauh mana intervensi guru terhadap siswa. Yang pertama, itu inquiry terbimbing. Nah, pada jenis ini, guru membimbing siswa dalam melakukan kegiatan dengan memberikan pertanyaan awal dan mengarahkan diskusi. Guru juga berperan aktif dalam menentukan masalah dan tahapan penyelesaiannya. Model ini cocok bagi siswa yang belum memiliki pengalaman belajar inquiry. Dengan bimbingan guru, siswa dapat memahami konsep-konsep pelajaran dan menyelesaikan tugas secara kelompok maupun individu, serta menarik kesimpulannya secara mandiri. Yang kedua, inquiry bebas. Jenis ini digunakan untuk siswa yang sudah berpengalaman dengan inquiry. Siswa diberikan kebebasan penuh, layaknya seorang ilmuwan. Mereka bisa menentukan sendiri masalah, merancang prosedur, dan menemukan solusi secara mandiri. Bimbingan dari guru sangat sedikit atau bahkan tidak diberikan sama sekali. Keuntungan dari metode ini adalah siswa punya lebih banyak alternatif solusi dan kemungkinan menemukan jawaban baru yang belum pernah ada sebelumnya. Yang ketiga, inquiry bebas yang dimodifikasi. Model ini merupakan gabungan dari inquiry terbimbing dan inquiry bebas. Siswa tidak menentukan masalahnya sendiri karena masalahnya tetap berasal dari guru. Namun, siswa menyelesaikan masalah itu secara mandiri dengan bimbingan yang terbatas dan tidak terstruktur. Guru hanya membantu jika siswa benar-benar tidak bisa menyelesaikan masalah, dan itu pun secara tidak langsung, seperti memberi contoh atau berdiskusi dalam kelompok. Prinsip penggunaan model pembelajaran inquiry. Yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual. Tujuan utama dari strategi inquiry adalah pengembangan kemampuan berpikir. Dengan demikian, strategi pembelajaran ini selain berorientasi kepada hasil juga berorientasi pada proses belajar. Kedua, prinsip interaksi.
Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik interaksi antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru, bahkan interaksi antara siswa dan lingkungan. Pembelajaran sebagai proses interaksi berarti menetapkan guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai pengatur lingkungan atau pengatur interaksi itu sendiri. 3. Prinsip bertanya. Peran guru yang harus dilakukan dalam menggunakan strategi ini adalah guru sebagai penanya. Sebab, kemampuan siswa untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan sebagian dari proses berpikir. Karena itu, kemampuan guru untuk bertanya dalam setiap langkah inquiry sangat diperlukan. Keempat, prinsip belajar untuk berpikir. Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, akan tetapi belajar adalah proses berpikir, learning how to think, yakni proses mengembangkan potensi seluruh otak. 5. Prinsip keterbukaan. Guru memberikan kepada siswa untuk mengemukakan berbagai pendapat atau hipotesis. Siswa didorong untuk berpikir terbuka, menerima perbedaan dan menguji ide secara ilmiah. 6. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya. Tugas guru adalah menyediakan ruang untuk memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan hipotesis dan secara terbuka membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan. Karakteristik dari model pembelajaran inquiry. Yang pertama, menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Kedua, pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui proses pencarian. Ketiga, peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik dalam belajar. Kelebihan dan kekurangan dalam model pembelajaran inquiry. Kelebihan model pembelajaran inquiry yang pertama itu membantu dalam menggunakan daya ingat dan transfer pada situasi belajar. Kedua, mendorong peserta didik untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri. Ketiga, mendorong peserta didik untuk berpikir inisiatif dan merumuskannya hipotesisnya sendiri. Keempat, memberikan kepuasan yang bersifat intrinsik. Kelima, situasi proses belajar menjadi lebih merangsang. 6. Dapat membentuk dan mengembangkan sel konsep pada diri peserta didik. 7. Memungkinkan peserta didik belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar yang tidak hanya menjadikan guru sebagai satu-satunya belajar. 8. Menghindari cara belajar tradisional yaitu menghafal. Sekarang kekurangan model pembelajaran inquiry. Yang pertama, memerlukan perubahan kebiasaan cara belajar. Peserta didik yang menerima informasi dari guru apa adanya menjadi belajar mandiri dan kelompok dengan mencari dan mengolah informasinya sendiri. Mengubah kebiasaannya bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi kebiasaan yang telah bertahun-tahun. Kedua, guru dituntut mengubah kemasan mengajar yang umumnya sebagai penyaji informasi menjadi fasilitator dan motivator. Hal ini merupakan pekerjaan yang tidak gampang, karena umumnya guru merasa belum mengajar dan belum puas apabila tidak menyampaikan informasi atau ceramah. 3. Metode ini dalam pelaksanaannya memerlukan penyediaan sumber belajar dan fasilitas yang memadai yang tidak selalu tersedia. Keempat, metode ini tidak efisien khususnya untuk mengajar peserta didik dalam jumlah besar, sedangkan jumlah guru terbatas. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran open-ended. Model pembelajaran open-ended ini merupakan salah satu inovasi pendidikan matematika yang pertama kali dirintis oleh para ahli matematika Jepang. Model pembelajaran open-ended ini adalah sebuah metode pembelajaran yang memberikan suatu permasalahan dengan penyelesaian banyak solusi atau masalah terbuka. Nah, di sini siswa-siswa itu menjawab permasalahan dengan cara dan jawaban yang beragam, tetapi jawaban tersebut benar. Jadi, artinya mereka itu tidak tertutup penyelesaiannya, tapi terbuka. Nah, sehingga model pembelajaran siswa itu bebas dalam memahami pengetahuan dan juga menyelesaikan masalah dengan berbagai solusi sesuai kemampuan mereka masing-masing. Dari itu, pendidik itu bisa menyesuaikan siswanya saat menggunakan strategi yang mereka pilih untuk menyelesaikan permasalahan antara siswa dengan matematika.
Nah, pendapat tersebut juga sependapat dengan Bilia yang mengatakan bahwa model open-ended ini merupakan suatu metode pembelajaran yang menyediakan persoalan dengan memiliki penyelesaian solusi lebih dari satu. Lalu ada juga menurut pendapat ahli lain, yaitu menurut Shimada. Menurut Shimada, pembelajaran open-ended ini memperkenalkan siswa terhadap permasalahan yang terbuka, di mana siswa itu dalam menjawab persoalan tersebut menggunakan jawaban benar dengan cara yang beragam, sehingga memberikan pengalaman siswa saat menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, tadi ada beberapa pengertian yang telah saya sebutkan, jadi dapat disimpulkanlah bahwa pengertian dari model pembelajaran open-ended ini adalah pembelajaran dengan memberikan permasalahan yang mengarahkan siswa itu menjawab dengan solusi jawaban benar yang beragam, sehingga memberikan pengalaman. Jadi mereka itu terbuka dalam menjawab berbagai permasalahan-permasalahan yang diberikan. Jadi tidak hanya satu jawaban atau tertutup saja yang akan diterima. Lalu ada karakteristik dari model pembelajaran open-ended. Nah, dalam proses praktiknya, pembelajaran dengan model open-ended ini terdiri dari 3 hal. Nah, yang saya sebutkan itu adalah menurut tim MKPBM 2001 dalam Isro Katun dan Rosmala 2018. Nah, ada beberapa karakteristik. Yang pertama itu adalah kegiatan siswa terbuka. Nah, kegiatan siswa terbuka itu artinya kegiatan tersebut itu memberikan kebebasan kepada siswa dalam memilih cara menyelesaikan soal dengan menghasilkan jawaban yang beragam, sehingga para siswa tersebut dapat mendorong kreativitas mereka dan juga dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Lalu yang kedua adalah kegiatan matematika dalam berpikir. Nah, kegiatan mereka dalam berpikir itu seperti logis, analitis, kreatif, dan reflektif. Siswa itu tidak hanya menghitung, tetapi juga diajak untuk memahami dan menalar. Lalu yang ketiga itu adalah kegiatan siswa dan matematika merupakan suatu kesatuan. Jadi menekankan bahwa aktivitas siswa itu harus sejalan dengan proses berpikirnya matematis. Nah, model pembelajaran open-ended ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kalau kelebihan dari model pembelajaran open-ended ini, yang pertama itu siswa bisa menggunakan waktu untuk bisa mengembangkan kemampuan yang sesuai dengan kreativitasnya. Jadi di sini mereka itu dalam menyelesaikan permasalahannya dapat membuat mereka itu berpikir kritis dan juga kognitif tingkat tinggi. Lalu yang kedua, siswa itu banyak menerima ilmu dalam pemecahan suatu masalah karena mereka itu mengetahui akan jawaban yang beragam dalam menyelesaikan permasalahannya. Lalu yang ketiga itu adalah siswa itu menerima banyak sekali pengalaman saat menemukan berbagai ragam solusi dari permasalahan. Lalu yang keempat itu adalah siswa secara melekat akan termotivasi untuk menjelaskan bagaimana mereka itu mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Tantangannya itu soal seperti ini itu harus kontekstual dan juga relevan agar bermakna bagi siswa. Jadi tidak sekedar soal rutin, namun menyusun soal yang bermakna itu tidak mudah karena guru itu harus memahami konteks kehidupan siswa, lalu perlu kreativitas tinggi dalam merancang soal yang fleksibel, tetapi tetap mengandung muatan konsep matematika yang kuat. Nah, meskipun open-ended ini menuntut keterbukaan dalam jawaban, soal itu tetap harus memiliki arah yang jelas agar siswa itu tahu apa yang harus dicari atau dikerjakan. Ciri pembelajaran open-ended itu adalah tersedianya permasalahan atau pertanyaan yang berbentuk keterbukaan, artinya itu tidak tertutup. Lalu untuk tujuan pembelajaran open-ended learning itu adalah membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving tadi, penyelesaian masalah tadi.